abad ke-18 sampai dengan 19. Keberadaan revivalisme dalam Islam adalah sebuah tuntutan dari sejarah panjang perjalanan Islam yang telah malang melintang melewati batas geografis dan lintas budaya masyarakat Islam di seantero jagat raya ini, dan telah mengalami pasang naik dan pasang surutnya. Terjadinya saling mempengaruhi antara Islam dengan budaya masyarakat yang dimasukinya adalah suatu keniscayaan. Dalam hal ini, pengaruh yang terjadi ada kalanya bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Contohnya adalah Islam di Indonesia, yang dalam proses masuk dan berkembangnya berjalan secara damai, sehingga banyak ditemukan pengaruh budaya masyarakat sebelum Islam datang. Di antaranya adalah tradisi membakar kemenyan pada waktu akan berdoa, acara menuju hari dalam acara kematian, mengadakan saji-sajian dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat. Dan ini telah mengundang perdebatan panjang dalam masyarakat yang notabene melakukan pemikiran yang mengembalikan kepada Islam yang murni. Hal yang sama juga terjadi ketika Islam bersentuhan dengan peradaban Barat modern, baik dari segi sosial budaya, politik, ekonomi, dan lainnya. Kondisi dan situasi yang demikian telah pula mendorong munculnya pemikiran-pemikiran yang ingin mendapatkan Islam dalam bentuknya yang murni. Pemikiran-pemikiran itu tidak hanya eksis dalam bentuk sebuah wacana, tetapi telah mencapai bentuk praktek. Gerakan pemikiran yang berupa mengembalikan Islam ke dalam bentuknya yang semula, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang dikenal dengan istilah revivalisme. Dari sudut bahasa, revivalisme berasal dari revival yang berarti penghidupan kembali dan kebangkitan kembali. Peletakan kata neo atau baru kepada revivalis atau kebangkitan kembali mengisyaratkan bahwa revivalisme kontemporer mempunyai kontinuitas dengan revivalisme di masa lampau. Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam kontemporer, ketika mempetakan perkembangan pemikiran pembaharuan dalam Islam membagi kepada beberapa bentuk tipologi. Yang pertama, revivalisme promodernis muncul pada abad ke-18 dan 19 di Arabia, India, dan Pakistan. Yang kedua, modernis klasik yang muncul pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 di bawah pengaruh ide-ide barat. Yang ketiga, revivalisme pasca modernis yang kemunculannya merupakan reaksi dari gerakan sebelumnya. Dan yang keempat, neomodernis. Spektrum gerakan revivalisme Islam sangat luas, mencakup gerakan-gerakan yang sekedar anti-Sionisme, keislaman, sampai kepada fundamentalisme yang bisa berujung pada militarisme dan radikalisme. Lebih tegas lagi, revivalisme dapat mengejawantahkan diri secara sederhana dalam bentuk intensifikasi penghayatan dan pengamalan Islam yang sering bersifat individual dan pembentukan kelompok atau gerakan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan kembali Islam dengan cara-cara damai, sampai kepada gerakan fundamentalisme yang ingin membangun sistem sosial budaya, politik, dan ekonomi yang mereka pandang lebih Islami. Revivalisme Islam sebagai bukti adanya ideologi Islam. Sejak akhir abad ke-18, dunia Islam mengalami kemunduran yang tak pernah diperkirakan sebelumnya. Pemerintahan Islam dengan konsepnya yang terbaik kini telah berganti dengan sistem pemerintahan yang despotis. Anarki dan pembunuhan demi perebutan kekuasaan terjadi di mana-mana. Satu demi satu daerah yang tergabung ke dalam Pan-Islamisme melepaskan diri dan mendirikan negara dengan memakai konsep barat. Dunia Islam telah kehilangan ruhnya, yakni ideologi sebagai worldview. Di saat demikian muncullah gerakan revivalisme Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dengan gerakan Wahabinya.
Tujuan gerakan Wahabi adalah pemurnian atas ideologi Islam yang telah banyak berubah dan disesuaikan dengan bentuk Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Untuk masifnya gerakan Wahabi, maka Muhammad bin Abdul Wahab mendirikan sekolah untuk mencetak kader-kader. Salah satu kadernya yang kelak memiliki pengaruh cukup dominan di dunia Islam adalah Su'ud, yang kemudian dapat merebut tanah Najd dan Hejaz dan kemudian mendirikan negara Saudi Arabia. Kalau Wahabiyah lebih mewakili Jazirah Arab, maka di Al-Jazir, Afrika muncul seorang revivalis, Muhammad bin Ali As-Sanusi Al-Idrisi, pendiri tarekat Sanusia yang kemudian terjun ke dalam masyarakat untuk memimpin perjuangan gerakan kembali kepada kemurnian Islam, tetapi lebih menekankan pada cara-cara persuasif dan damai. Kalau umat Hindu India memiliki Mahatma Gandhi, maka di dunia Islam memiliki Muhammad As-Sanusi. Menyusul kemudian munculnya gerakan yang dipimpin oleh Muhammad Abduh yang menitikberatkan aspek pendidikan dan menghasilkan para pembaru Islam yang lain seperti Muhammad Rashid Ridha. Gerakan revivalisme Islam yang paling berpengaruh dan fundamental adalah Jamaluddin Al-Afghani dengan konsep Pan-Islamisme dan Hasan al-Banna dengan Jamaah Ikhwanul Musliminnya. Tujuan pertama dari Pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani adalah untuk mempersatukan negara-negara Islam ke dalam satu federasi yang mampu menghalau campur tangan Barat dan mewujudkan kembali kejayaan Islam. Sedangkan tujuan utama Ikhwanul Muslimin adalah membangun pribadi muslim, kemudian menuntut setiap muslim agar membina keluarga muslim dan pada akhirnya akan membentuk masyarakat muslim dan negara Islam yang kemudian akan bersatu. Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan yang bergerak di ranah sosial dan ekonomi. Dengan sistem halakoh atau liko yang masif, maka gerakan ini telah memberikan dampak luar biasa bagi gerakan revivalisme Islam. Hasan al-Banna sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin dalam Khazanah Pergerakan Islam tercatat sebagai tokoh pertama yang menyusun secara komprehensif dan sistematis bagaimana kebangkitan Islam global dapat dilakukan melalui kekuatan-kekuatan nasional yang telah dijiwai spirit dan falsafah Islam. Revivalisme Islam di Indonesia tumbuh dan berkembangnya gerakan revivalisme Islam di Indonesia sangat besar dipengaruhi oleh proses transmisi pemikiran dari Timur Tengah ke Indonesia atau yang kini dikenal sebagai gerakan transnasional. Terutama dalam hal ini pengaruhnya yang cukup besar adalah Mesir dan Arab Saudi. Di Timur Tengah sendiri, gelombang revivalisme ini muncul pada dekade ke-7 abad ke-20 Masehi. Sejak dekade inilah gerakan-gerakan Islam berada di panggung utama. Bukanlah sejarah yang baru. Pengaruh keagamaan dari politik dari Timur Tengah ke Indonesia. Karena sejak Islam masuk ke Nusantara, hubungan Indonesia dengan Timur Tengah tidak bisa dipisahkan. Jika dilihat dari konteks keagamaannya, pengetahuan dan politik transmisi ini dimungkinkan karena posisi Timur Tengah sangat strategis dan tepat sebagai pusat yang selalu menjadi sumber rujukan umat Islam di seluruh dunia. Negara-negara Islam yang memiliki kota-kota suci dan sumber ilmu pengetahuan seperti Mekah, Madinah, dan Mesir selalu dikunjungi oleh orang-orang Indonesia baik untuk berhaji, ziarah, maupun menuntut ilmu pengetahuan. Dari bentuk hubungan interaksi tersebut di atas, kemudian muncul dan berkembanglah berbagai bentuk organisasi-organisasi yang membentuk jaringan-jaringan seperti jaringan keulamaan, jaringan pendidikan, jaringan gerakan dakwah, jaringan penerjemah buku, jaringan kerjasama kelembagaan, jaringan media massa,
dan teknologi informasi hingga jaringan gerakan politik. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang revivalisme Islam pada abad ke-18 sampai dengan 19. Apabila terdapat kekurangan penjelasan pada materi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.